وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Hanya ada satu yang dimandikan pada saat itu, yang riwayatnya sampai kepada kami, yaitu Hanzalah ibn Abi Amr. Itu saja yang dimandikan, dan yang memandikan juga bukan manusia, yang memandikan para malaikat. Hingga Hanzalah ibn Abi Amir ini dikenal dengan sebutan ghasilul malaikah, yang dimandikan oleh malaikat. Dalam riwayat Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Rasulullah menanyakan kepada keluarganya itu, "Ma yaf'alu Hanzalah? Ada apa ini dengan Hanzalah ini? Karena aku melihat para malaikat sedang memandikan dia." Maka dikabarkan ternyata Hanzalah ini pengantin baru. Setelah melakukan hubungan badan dengan istrinya, ada panggilan jihad, belum sempat mandi, ikut bertempur, syahid di situ, oleh malaikat dimandikan. Jadi mandinya bukan mandi jenazah, itu mandi junubnya, dimandikan oleh para malaikat pada saat itu. Nah, pada saat prosesi penguburannya ini yang terjadi. Dikuburkan oleh Rasulullah SAW dengan keterbatasan materi yang ada pada saat itu. Sebagian dikafankan, kain kafannya nggak cukup, ditutup kepalanya, kakinya kelihatan, ditarik di kaki, kepalanya kelihatan. Hingga akhirnya ketika ditutup di kepala, kaki yang tidak tertutup itu diambilkan dedaunan dari rumput idkhir. Rumput idkhir itu kalau kita lihat di tempat kita hari ini, itu seperti rumput ilalang, dia panjang-panjang seperti itu. Yang mana rumput idkhir itu oleh orang-orang Arab dijadikan untuk atap rumah. Kalau hujan sih bocor, cuma di sana kan hujan jarang gitu. Jadi cukup atap rumah itu bagi mereka untuk menaungi mereka dari panas matahari. Nah, itu rumput idkhir itulah yang digunakan untuk menutupi bagian kakinya yang tidak tertutupi hingga kemudian dikuburkan. Nah, ketika dikuburkan, ini yang menjadi syahid dari hadis ini. Rasulullah tanya, yang paling banyak hafalan Qur'annya apa? Nah, bab ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan judul bab tauqiril ulama, bab menghormati para ulama, wal kibar, menghormati orang yang lebih tua, wa ahlil fadl, dan menghormati orang-orang yang memiliki keutamaan, wa taqdimihim ala ghairihim, mengedepankan dan mendahulukan mereka melebihi yang selainnya, wa raf'i majalisihim, mengangkat majelis-majelis mereka, kedudukan-kedudukan mereka diangkat, wa idhari martabatihim, dan menunjukkan, mengedepankan martabah atau harga diri dan kedudukan mereka. Nah, maka jika kita kaitkan dengan judul bab yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini, dan kita tarik hubungannya dengan hadis ini, pertanyaan Nabi inilah yang memiliki kesesuaian dengan judul bab. Ketika Nabi bertanya, siapa di antara keduanya ini yang paling banyak hafalan Qur'annya? Jadi mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya itulah yang lebih banyak fadlnya. Fadl itu keutamaannya. Yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya itu dialah yang lebih alim daripada yang tidak banyak hafalan Al-Qur'annya. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu dalam salah satu ucapannya, dalam salah satu nasihatnya, ini dibawakan oleh para ulama rijal, di antaranya adalah Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam Syiar A'lam An-Nubala'nya ketika mencatat biografi Imam Syafi'i, menuliskan bahwasanya Imam Syafi'i pernah berkata, man hafizal Qur'an azumat qimatuhu,
Mereka yang menghafalkan Al-Quran itu nilainya itu akan besar, akan agung. Azumat qimatuhu. Wa man katabal hadis qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang menghimpun hadis, maka hujjahnya itu akan semakin kuat. Nah, di dalam dia berpendapat, di dalam dia berfikih, di dalam dia berfatwa, itu hujah-hujah fatwanya, hujah-hujah fikihnya itu akan semakin kuat dengan bertambahnya perbendaharaan hadis yang dimiliki oleh orang tersebut. Wa man nadhara fil fiqhi nabula qadruhu. Yang mempelajari fikih, yaitu cara bagaimana para ulama itu menarik kesimpulan hukum dari Al-Quran maupun Sunnah, maka dia akan semakin cerdas. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Wa man akhadha fil lughah raqqa qalbuhu. Barang siapa yang dia mempelajari bahasa, maka hatinya itu akan lunak. Dan yang terakhir disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya barang siapa waman lam yasun nafsahu, barang siapa yang belum bisa menjaga hawa nafsu dirinya, lam yanfa'hu ilmuhu. Semua ilmu-ilmunya itu jika dia takluk dengan hawa nafsunya, tidak bisa menjaga dirinya dari hawa nafsunya, enggak ada manfaat ilmu-ilmunya itu dari hafalan Qur'annya, dari hafalan hadisnya, dari pengetahuan fikihnya, dari penguasaan dirinya terhadap bahasa Arab itu. Keluasan pengetahuannya terhadap ilmu-ilmu syariat itu tidak ada manfaatnya ketika ia tidak bisa menjaga dirinya itu dari keinginan hawa nafsunya itu. Syahidnya di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memulai pertama kali dari apa? Dari Al-Qur'an. Wa man hafizal Qur'an azumat qimatuhu. Nilai seseorang itu yang menghafalkan Al-Quran itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin tinggi, semakin agung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita lihat Nabi SAW di sini yang ditanya siapa yang paling banyak hafal Qurannya. Nah, bentuk pemuliaan Nabi terhadap jenazah tersebut kita lihat di sini. Fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Ketika sudah ditunjukkan ini yang paling besar, paling banyak hafalan Qur'annya, Rasulullah mendahulukannya untuk meletakkannya di dalam lahat. Ini merupakan suatu isyarat. Ketika seseorang diletakkan didahulukan di lahat itu, ini adalah isyarat bahwasanya perjalanan menuju surga nanti dimulai lebih dahulu oleh orang yang duluan masuk lahat. Dimulai terlebih dahulu dari orang yang masuk lahat. Kalau dia sudah mulai perjalanan duluan untuk masuk ke lahat ini, maka harapan besarnya, rojak besar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah nanti yang lebih dahulu masuk surga. Maka di sini ada isyarat dari Nabi SAW, mereka yang lebih banyak perbendaharaan hafalan Qur'annya dan semakin dirinya itu menjaga dirinya dengan hafalan Qur'an itu, dialah yang duluan masuk surga ketimbang yang hafalan Qur'annya itu masih kurang. Oleh karena itu ini kemuliaan tersendiri bagi mereka yang menghafalkan Al-Quran. Maka pesan saya ini nasihat untuk diri sendiri dan kemudian untuk jamaah sekalian, kaum muslimin dimanapun berada, hormatilah para penghafal Al-Quran ini, muliakan para penghafal Al-Quran ini, karena Rasulullah SAW telah memuliakan mereka. Di antara fasilitas yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi penghafal Al-Quran ini, salah satunya disebutkan dalam salah satu hadis Nabi yang sahih. Di antaranya diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, di mana para ahli surga nanti kelak akan disuruhkan kepada mereka, Iqra, baca. Disuruh baca ulang lagi nanti Al-Quran di surga ini. Wartaqi, naik terus kamu.
Semakin dia membaca, semakin naik lagi tingkatan surganya. Warattil, lantunkan lagi, baca perlahan itu. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau dahulu pernah melantunkannya ketika masih di dunia. Maka lihat hari ini kita seberapa akrabnya dengan Al-Quran, menyempatkan hari kita dengan Al-Quran. Maka nanti kelak di akhirat ketika diserukan oleh malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga surga, serukan Quran, lantunkan Al-Quran lagi, sebagaimana di dunia kamu menyibukkan diri kamu dengan Al-Quran, lantunkan lagi nanti. Setiap lantunan kamu, setiap bacaan kamu naik. Fa inna manzilataka fil jannah, karena kedudukan kamu nanti di surga, inda akhiri ayatin taqra'u biha, disesuaikan pada ayat terakhir yang kamu baca. Maka kalau kita lihat di sini, sampai ayat keberapa yang antum hafal? Sampai juz amma saja, surga antum nanti sampai situ aja. Tambah lagi surga antum. Tambah lagi hafalannya, tambah lagi surga antum. Ustaz, saya nggak bisa hafal. Siapa yang bilang? Saya tidak sempat hafal. Siapa yang bilang? Antum belum nyoba gitu. Atau antum terhalangi dari kebaikan, dilupakan dengan dunia ini dari menyibukkan diri kepada Al-Quran. Maka jika memang sebagian kaum muslimin tersibukkan dirinya dari Al-Quran, tidak bisa menyempatkan dirinya dari Al-Quran, cetak generasi kita untuk dekat dengan Al-Quran. Artinya jalan untuk kita dekat dengan Al-Quran kan tidak hanya satu. Cetak generasi untuk dia dekat dengan Al-Quran. Jika tidak juga dengan itu, bantu saudara-saudara kita, para asatidzah yang sudah merintis tempat-tempat pembelajaran tahfidzul Quran, support mereka, beri dukungan kepada mereka. Mereka perlu apa? Perlu mushaf, maka gotong royong untuk kemudian mengadakan mushaf di tempat-tempat tahfidzul Quran. Dan hari ini menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi saya. Tiap berapa kilometer rumah Quran, berapa meter rumah Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah membumikan Al-Quran ini. Dengan Al-Quran yang membumi ini di tanah air kita, Allah Subhanahu wa taala semakin menurunkan keberkahan bagi negeri ini. Ini yang saya syukuri untuk saat ini ketika melihat banyak adanya rumah-rumah Quran yang bermunculan. Nah, kemudian jika ditanyakan bagaimana sih Nabi Muhammad itu menghafal Al-Quran? Nabi Muhammad menghafal Al-Quran itu dengan didiktekan, diperdengarkan. Karena Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Rasulullah SAW tidak membaca dan tidak menulis. Maka dari itu, di antara cara yang terbaik untuk melekatkan hafalan Al-Quran itu di hati kita, sering-sering mendengar. Sering-sering untuk mendengarkan ayat Al-Quran tersebut. Kok kita bisa hafal mati Al-Fatihah itu kenapa? Tiap hari yang kita dengar ketika sholat itu. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan di dalam Al-Quran di surah Al-Qiyamah, ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW cara bagaimana untuk bisa menghafalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berkalam, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lisan kamu itu karena kamu terburu-buru ingin bisa menghafalkannya. Jadi kan diperdengarkan oleh malaikat Jibril terlebih dahulu. Itu diperintahkan oleh Allah untuk dengar dulu gitu loh. Dengar dulu. Dengarkan. Jangan belum selesai Jibril menyampaikan, engkau sudah menggerak-gerakkan lisan engkau seakan-akan ingin mengikuti ucapannya Jibril karena terburu-buru ingin bisa menghafalnya. Enggak, jangan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi.
Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Urusan kami nanti kata Allah untuk mengumpulkan, menghimpunkan Al-Qur'an itu di hati kamu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu ikut dengarkan saja, itu nanti Allah yang akan menjadikan Quran itu ada di hati kamu. Nah, berdasarkan ayat ini gitu kan, Al-Quran itu belum mau berkumpul dengan sesuatu yang menjadi kotoran hati kita. Kalau hati kita itu belum kita bersihkan, Al-Quran belum mau menempati hati kita itu. Itulah nanti yang menyebabkan, Ustadz, tidak bisa saya yang hafal. Bukan tidak bisa, hati itu terlalu kotor, belum dibersihkan, hingga semangat untuk nanti membaca Al-Quran, semangat untuk membuka mushaf, menyentuhnya saja malas gitu loh. Itu ketika hati kotor. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah menyampaikan bagaimana? Innal abda idza adnaba damban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba itu kalau mereka melakukan perbuatan dosa akan diberi satu titik di hatinya. Ketika fa in taba wastaghfara, ketika hamba tersebut bertaubat, istighfar, sukila qalbuhu, dibersihkan itu titiknya, itu dicabut lagi. Fa in adat zadat, tapi ketika fa in ada dia kembali lagi kepada kemaksiatannya, zadat, malah ditambah itu titiknya itu. Hatta idza alauna, sampai ketika titik-titik itu memenuhi, meliputi hatinya. Itu yang Nabi SAW katakan dzakarron, itu yang dikatakan yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan nama ron. Kalla bal rona ala qulubihim. Sekali-kali tidak, orang-orang kafir Quraisy itu enggan menerima kebenaran, enggan menerima petunjuk karena hatinya itu sudah ron, udah diliputi dengan nuktah-nuktah hitam itu akibat perbuatan-perbuatan dosa mereka yang sudah terlampau banyak menutupi hati. Mumpung ikhlas sekalian, Allah belum menutup hati kita. Jadi tergeraknya hati antum untuk menghadiri majelis ilmu, tergeraknya hati antum itu untuk mendengar nasihat-nasihat dari para asatidzah di pengajian-pengajian, itu adalah isyarat dan pertanda hati belum tertutupi penuh. Nah, mumpung itu belum tertutupi penuh, masih ada semangat untuk mempelajari ilmu Allah ini, ayo kita mulai semangat untuk menyibukkan diri dengan kalam Allah Azza wa Jalla. Semangat untuk menyibukkan diri dengan Al-Quran. Tambah Al-Quran itu hafalannya, mau biar satu hari itu satu ayat semampu kita. Karena pesan Nabi SAW tadi ketika menyatakan perkataan para penjaga surga, malaikat para penjaga surga, dikatakan fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Kedudukan kamu didasarkan dan disesuaikan kepada ayat terakhir yang kamu baca. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul Quran, ahlullah fi ardihi, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.